Si pemilik rumah tersebut gagal untuk mendapatkan tumbal. Gagal mendapatkan tumbal yang diinginkan untuk yang biasa dia sembah. Akhirnya satu keluarga itu kemakan sendiri? Iya, dibikin celaka lah. Jadi akhirnya kemakan sendiri. Waktu itu sholat itu kok aku merasa dari kulirik dari kaca itu sebelahku itu juga ada orang gitu, Mas. Nah, ketika salam ke kanan, terus kacanya kan ke kiri. Ke kiri. Terus kan aku gini kan, setelah gini terus menangkupkan tangan. Aku lihat itu di cermin itu masih melihat aku gitu, Mas. Hari Jumat, inget banget hari Jumat, kayak biasa. Jadi ini kan kasur, ini kita kan cermin. Jadi saya tuh duduk di kasur sambil sisiran. Kok tiba-tiba tuh di cermin itu wajahnya tuh meringis. Padahal saya kan nggak meringis, Mas. Berubah agak lebar gini loh, Mas. Ininya agak meringis sampai sini. Kayak Joker. Itu sisir tuh langsung aku lempar di kaca. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini jam 2:30 pagi, gue datang seorang tamu dari Surabaya yang mungkin buat sebagian subscriber Jajah Malam udah familiar ya. Ini wanita Surabaya yang kalau cerita tuh semangatnya beuh. Dan kemarin saat di Surabaya tuh nggak semuanya ceritanya sempat gue kulik. Nah kebetulan dia lagi main di sini, langsung gue geret ke studio, gue paksa buat cerita. Lu pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja barengan. Mbak Dia, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Waduh, Mbak Dia jam 2:30 pagi ini masih moncer saya lihat. Iya, masih menyala. Masih menyala. Kalau nggak dinyalain, kita nyalain sendiri. Kalau nggak ada yang nyalain. Mbak Dia, waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol nih pasti Surabaya. Ternyata nggak semua kisahnya sempat diceritain Mbak Dia ya. Iya. Nah, saya pengen denger cerita lagi nih tentang yang bisa dibilang khasnya Surabaya lah, tempat-tempat yang tergolong bisa dibilang punya story tertentu. Mbak Dia ada lagi kan pasti kan? Ada sih. Di mana tuh? Waktu itu ketika main sama teman pabrik di Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo? Iya. Nah, itu legend tuh. Gue belum sempet ke situ tuh. Pas banget nih. Itu Mbak Dia kejadiannya tahun berapa? Saya lupa tepatnya tahun berapa. Waktu itu masih waktu itu kerja di pabrik kopi daerah Gilang, Sidoarjo. Jadi kami bertiga ke sana main ke Rumah Hantu Darmo, di mana gentengnya itu masih tersisa, Mas. Jadi lupa tahun berapa. Sekarang tuh udah tinggal fondasi sama tembok ya kayaknya ya? Iya, itu atasnya pun udah nggak ada? Udah nggak ada, kosong melompong. Oke, tahan dulu. Oke. Lu penasaran kan cerita gimana? Langsung aja Mbak Dia cerita, nggak bakal gue potong. Rumah Hantu Darmo Surabaya adalah urban legend yang sudah dari zaman dulu diakui keangkerannya bagi warga seputaran Jawa Timur. Yang kali ini memiliki sepenggal kisah dari Mbak Diah narasumber kami yang pernah berkunjung ke sana. Dan ternyata setelah pulang hidupnya menjadi berubah akibat energi negatif dari penghuni rumah tersebut yang konon selalu meminta korban jiwa. Mbak Diah menuturkan semua kejadian yang dialaminya berdasarkan pengalaman pribadi yang sangat membekas dalam hidupnya. Siapkan kopi, rokok, dan cemilan. Mari kita ikuti kisah Mbak Diah bersama-sama. Sebenarnya nggak semua kehidupan saya tuh harus horor gitu ya, Mas ya. Soalnya udah 3 kali masuk sini teman-teman. Takut banget dikatain halu kan. Tapi ini kan cerita bukan cerita kemarin, melainkan cerita waktu saya masih muda dulu ya, umur sekitar 25 lah, Mas. Saya ke Rumah Hantu Darmo itu karena ada temen yang kepingin sekali
berkunjung ke rumah Darmo tersebut. Mm-mm. Di waktu itu ketika umur 25 itu rumah hantu Darmo itu belum dibatasi pagar seng itu loh. Iya. Belum. Jadi dibiarkan saja begitu. Mbak, jadi kita bisa. Maaf saya potong dulu. Itu kalau boleh tahu, Mbak sebagai orang Surabaya, latar belakangnya rumah hantu Darmo itu kenapa sih awalnya? Kenapa sampai diangkerkan dan jadi viral banget itu rumah yang Mbak dengar sebagai orang Surabaya? Banyak versi sih, Mas. Salah satunya? Pesugihan. Kenapa tuh jadi? Katanya sih si pemilik rumah tersebut gagal untuk mendapatkan tumbal. Versi yang saya dengar ya. Gagal mendapatkan tumbal yang diinginkan untuk yang biasa dia sembah. Akhirnya satu keluarga itu Kemakan sendiri? Iya, dibikin celaka lah. Jadi akhirnya kemakan sendiri. Salah satu versinya seperti itu? Salah satu versi yang saya dengar. Oke, lanjut. Jadi waktu itu teman saya itu ada yang kepingin berkunjung ke rumah Darmo itu, gitu loh, karena waktu itu kan center banget tuh. Nah, yang saya tahu rumah tersebut kan waktu itu masih mudah untuk kita datang ke sana. Gampang diakses lah. Tidak ada larangan oleh security, gitu. Waktu itu saya ke sana, Mas. Saya tuh bertiga. Saya, Tamara, sama Arfi. Hampir sama namanya dengan sampai. gitu? Iya, tapi cewek. Oh gitu? Arfi. Saya ke sana terus keliling kan. Itu gentengnya masih ada dong. Masih ada. Rumahnya itu mewah, Mas. Saya nggak pernah masuk situ, cuma sering lewat. Jadi untuk alamatnya tuh sudah tahu. Jadi tujuannya kalau misalkan hantu Darmo udah nggak pakai Gmap tuh. Zaman dahulu udah nggak pakai seperti itu. Langsung nyampe tujuan. Karena kan memang saya juga sering lewat situ. Cuma nggak pernah masuk gitu aja. Dan itu pertama kali saya masuk di situ. Rumahnya tuh gede, Mas. Bagus banget. Menurut saya ya. Kan pilar-pilarnya juga gagah toh. Apalagi tangganya itu, maksudnya lantai 1 ke lantai 2 itu sirkulasi plafonnya tuh kan tinggi. Ya? Jadi gagah banget. Itu rumah menurut saya tuh rumah gagah sih. Terus di dalam itu ada panggung, kayak panggung buat seni tari gitu loh. Oh gitu? Iya, ada hall roomnya seperti itu. Itu saya datang siang. Saya ingat banget hari Jumat. Karena security saya masuk itu security-nya Jumatan. Jadi saya masih ingat itu. Ya kita keliling, seneng-seneng. Rumputnya waktu itu tinggi, tapi nggak sampai ada ular atau gimana gitu, nggak. Rimbun, bagus. Terus kita sudah explore, foto. Waktu itu ya masih seneng-senengnya ya, Mas ya. Setelah foto, kita turun, kita nongkrong di depan situ. Karena waktu itu kan di situ masih ada orang jualan es, Mas. Tapi seberangnya, ya kita nongkrong di situ. Jadi tahu tentang versi rumah hantu Darmo itu dari beliau. Si tukang es ini. Oke. Dari versinya beliau. Jadi benar apa enggak kan saya kurang tahu. Hingga detik ini juga masih kontroversi kan. Iya. Tentang rumah hantu Darmo ini. Ahli warisnya juga nggak tahu siapa. Sejarahnya bagaimana. Udah tiba-tiba aja berdiri dan menjadi angker gitu aja kan. Kita ngobrol-ngobrol di situ, kita pandangin rumah hantu tersebut, kita masuk lagi. Kayak belum puas loh, Mas, main-main ke rumah itu. Rumah kosong belum puas buat kita mainin. Terus saya itu kok leher belakang itu berat banget gitu loh. Kayak pusing gitu loh, Mas. Sudah kita pulang aja gitu. Jadi kayak mataku tuh berkunang-kunang gitu. Udah pulang aja, pulang. Tuh, kita pulang. Pulang tuh nggak terjadi apa-apa. Ya biasa aja gitu. Udah hari berlalu, kerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Datanglah teman saya pulang dari Lombok. Kita waktu itu ketemuan di Plaza, di Royal Plaza, di food courtnya. Waktu itu kan jalan dari jauh kan udah tahu itu teman saya toh. Teman saya waktu itu dia sendirian, saya juga sendirian. Terus dia bilang gini, pas aku samperin, udah cipika-cipiki, dia bilang gini, kamu tadi sama siapa di belakangmu gitu? Enggak, aku seorang diri. Enggak, tadi ada gitu.
Mas Arfi. Saya kan jadi, oh mungkin ada pengunjung lain mungkin ya. Maksudnya di belakangku gitu ada pengunjung lain yang sama-sama lewat lah. Nggak ngeh apa-apa gitu. Masa sih gitu dia? Iya, aku kesini sendiri, tak bilang gitu. Oh ya udah, kita ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol Mas, terus habis dari plaza tersebut, Royal Plaza itu, kita turun, terus kita nyari makan lagi tuh, nyari minuman lah di daerah Ketintang. Kita ngobrol, sudah kita pulang. Habis pulang, karena udah malam kan, maksudnya besok saya kerja, pulang kerja baru kita ketemuan lagi gitu loh. Ketemuan sore di daerah situ juga, cuma agak kafe gitu loh. Dia tuh bilang saya tuh dari jauh tuh, saya tuh boncengan Mas. Jadi saya tuh ngebonceng seseorang. Cowok cewek? Cewek. Oke. Jadi makanya dia bilang, kamu sama siapa gitu. Mana temanmu yang kamu gonceng itu tadi? Kan waktu itu udah ketemuan di tempat kafe itu kan. Dari jauh kan motoran kan udah tahu tuh kalau itu aku gitu loh maksudnya. Saya bilang gini, loh aku kilo sendiri. Enggak, kamu lo nggak sendirian gitu. Kok aneh ya, tapi aku nggak pernah merasakan merinding loh Mas. Terus dia bilang, besok kakakku juga pulang dari Lombok gitu dia. Kayaknya kamu aneh deh gitu, akunya yang aneh gitu. Ya kalau menurutmu aneh terus solusinya gimana? Kita bilang gitu. Nunggu masku saja gitu. Masku itu bisa lihat hal seperti itu katanya. Oh, agak peka lah. Agak peka bisa lihat seperti itu. Waktu itu ya saya denial dong Mas, gitu loh. Maksudnya masa iya sih aku ketempelan atau aku diikuti, tapi kok lama banget dan nggak pernah merasakan rasa Normal aja ya? Normal-normal aja gitu. Sudah 3 hari kemudian Masnya datang yang dari Lombok itu. Masnya datang, terus ketemu aku, dia kaget. Dari jauh tuh katanya dikira saya itu punya saudara kembar, jadi saya itu datang dengan saudara kembar. Gitu Mas. Loh kamu kembar dah, dia bilang gitu. Enggak, aku sendirian Mas, saya bilang gitu. Mana, anggap aja temanku namanya A ya. Mana A gitu, A masih parkir gitu. Karena saya kan sudah akrab dengan Masnya ini. Kayaknya kon aneh deh, kayaknya kamu aneh deh gitu. Enggak aneh, ya kapan-kapan aku tak main ke rumahmu aja. Dia bilang gitu, yang temanku ini sama Masnya dia bilang gitu, udah ngopi-ngopi, udah selesai. Jadi kayak semacam itu sosoknya itu nggak selalu ada di belakangku gitu loh Mas. Jadi kan kayak sulit diidentifikasi kan. Oh, dia nggak selalu pindah-pindah jalan-jalan lah kasarnya. Mungkin bener memang ngebuntutin aku, tapi ketika ada orang yang hampir melihat sosok dia itu mungkin kemana dulu gitu loh. Paham ya Mas ya? Gitu. Setelah itu dia tuh tiba-tiba dadakan datang ke rumah. Pas dia datang ke rumah waktu itu kan saya ngontrak kan Mas. Satu rumah. Dia tuh memang melihat pas saya membuka pintu di antara ruang tamu dengan ruang tengah itu kan ada pintu juga kan di gorden. Itu melihat sosok seperti aku juga. Gitu. Jadi pakai baju zaman-zaman VOC. Iya, dengan rambutnya digerai agak ngeriting gitu. Ngeriting rambutnya agak coklat dengan wajah yang pucat. Jadi kayak semacam ketahuan nih gitu loh. Gitu dianya. Si temanku bilang, oh ya benar berarti gitu. Kamu habis dari mana? Dia bilang si Masnya itu, kamu habis dari mana? Nggak kemana-mana Mas, cuma kerja aja, kerja pulang. Saya bilang gitu. Lupa kalau saya pernah ke Dharma itu lupa, kan tepatnya udah 1 bulan yang lalu. Lupa. Enggak, masalahnya ini yang ngikutin kamu ini bukan daerah sini gitu. Masa sih Mas saya diikutin? Iya serius diikutin. Tapi kok nggak kerasa kayak mimpi atau badan sakit atau apa-apa. Kayak nggak kerasa aja gitu. Ya karena dia nggak nganggu, dia cuma ngikut aja gitu. Emang sosoknya gimana? Saya kan takut Mas. Emang sosoknya gimana? Dia mendeskripsikan seperti itu. Dia tingginya sama kayak kamu, wajahnya mirip, cuma kan kamu coklat gitu. Dianya tuh putih, pucet, udah mirip kamu pokoknya.
Tapi orang Indonesia bukan bule. Bule katanya. Oh, oke. Jadi dia pakai baju segini loh, warna putih. Ya kalau orang Belanda zaman dulu kan busananya segini toh. Kalau tahun-tahun dulu itu dengan busananya segini, rambutnya tuh segini, itu warnanya coklat agak ngeriting gitu. Udah mirip banget gitu. Terus kan untuk mengusir rasa takut itu kan siang tuh. Masa sih Mas? Iya. Sempat komunikasi nggak? Sempet. Dia bilang bahwa dia itu namanya Maria gitu. Terus aku udah menduga sih Mas kalau nama-namanya Maria loh. Berarti kamu ngerasa ya kalau kamu diikutin? Enggak, soalnya kalau hantu-hantu luar itu kenapa ya mesti kalau nggak namanya Maria, Elsa, Frozen. Gak ada Juminten ya? Loh, serius loh, coba kamu ke itu Mas, kemana Lawang Sewu, pasti ada itu juga sosok Maria juga kan? Ya kenapa namanya itu Maria, Elsa gitu? Sekalian Frozen kan? Elsa Frozen. Jadi saya sudah menduga bahwa namanya tuh gak jauh-jauh dari nama-nama company gitu, nama-nama Belanda ya kan? Terus ini solusinya gimana Mas? Saya bilang gitu. Ya, kamu harus ke sana. Ke sana kemana gitu? Lah kamu habis dari kemana? Aku itu inget-inget. Coba tanyain itu sama Maria. Dia dari mana? Saya bilang gitu. Soalnya kan lupa, masa dari pabrik. Kalau pabrik kan kayaknya kok terlalu telat sekali. Saya sudah di pabrik itu begitu lama kok baru sekarang intil gitu loh Mas. Coba tanyain gitu. Terus yang temenku yang cewek itu bilang, ya kenapa kamu nggak mau inget-inget sendiri? Ya suruh aja yang ikut itu yang inget. Maksudnya saya nggak ada waktu buat inget-inget saya habis kemana gitu loh. Nggak penting juga ya. Terus ya kapan-kapan lah, besok aja komunikasinya. Besoknya itu harus tapi pakai ini kayak ada media gitu loh Mas. Medianya apa? Wah keluar duit nih gitu dalam hatiku Mas. Aku keluar duit nih. Medianya apa? Jangan susah-susah. Kamu bilang sama Maria jangan susah-susah, jangan nyusahin lah aku gitu. Mana tanggal tua Mas. Disuruh pakai media ya menurut Anda gitu. Katanya sih medianya tuh telur. Maria suka sama telur. Telur ayam? Kampung. Aku kan udah mulai perhitungan tuh. Kan? Udah minta telur tapi yang kampung kan lebih mahal daripada telur yang kiloan biasa itu. Emang nggak bisa dinego pakai telur biasa tak Mas? Tak bilang gitu. Kenapa? Ya nggak ada uang lah. Kenapa? Tanggal tua ini aneh-aneh udah nggak usah ini aja, nggak usah komunikasi sama dia, biarin aja saya bilang gitu. Sesekerasan-kerasannya dia aja ikut saya. Suka-suka lu deh. Iya, soalnya nggak ganggu kan. Jadi kerjaan saya juga tidak terganggu, jam tidur saya juga tidak terganggu, keseharian saya juga tidak terganggu. Jadi ngapain harus ditanya-tanyain gitu? Nanti kan jadinya takutnya dia resek kan? Bener. Gitu. Udah Mas biarin, tak bilang gitu. Dianya, oh ya wes ya, kamu pengen ya sudah kalau kamu pengen biarin, gitu Mas. Nah setelah itu udah nggak terjadi apa-apa tuh, udah merasa kan, tapi nggak tahu juga dia dari mana. Suatu ketika saya itu tidur tapi siang Mas, kayak kecapean kan, kerjaku kan shift-shiftan. Suatu ketika saya tuh kecapean tuh, tidur tuh sebentar sih tapi nih. Di situ saya juga melihat sosok seperti saya Mas. Oh sekarang Bayang lihat? Mimpi. Nggak tahu ya antara mimpi atau enggak gitu. Pokoknya antara tidur nggak tidur itu. Dia itu bilang kalau dia itu dari rumah hantu Darmo gitu. Dia tinggal di sana. Dan dia itu ikut itu karena kok merasa mirip gitu loh. Apa bagian dari saudaraku kayak semacam gitu. Kan kita kan beda gen ya. Ngapain Anda merasa Anda saudara saya? Saya pribumi. Aneh-aneh aja. Ternyata mereka itu juga tidak terlalu pintar ya. Kok aneh gitu. Jadi udah saya abaikan tuh Mas. Oh gitu? Iya, jadi potongan-potongan pasal-pasal ketika bermimpi,
kayak ketika bertanda atau tanda-tanda dia hadir itu udah mulai kerasa tuh. Kayak tiba-tiba waktu saya habis sholat itu tengkuk saya tuh tiba-tiba merinding terus panas gitu Mas, hangat panas gitu. Apa ini sugesti apa gimana gitu. Selagi nggak sampai kontak fisik atau bikin kitanya susah gitu, udah biarin aja lah gitu. Mungkin dia merasa oh kayak aku waktu hidup atau gimana kan, kayak bernostalgia, ya biarin lah ya Mas, namanya orang nostalgia. Masa kita ngelarang. Lanjut. Ketawa mulu. Udah kan? Udah waktu itu aku abaikan Mas. Serius, aku abaikan itu udah berbulan-bulan. Hingga pada saat ada orang ngontrak, orangnya itu bisa dikatakan kayak orang yang bisa ngobatin gitu loh. Dia bilang juga kalau Mbak, ini kalau ikut sama kamu lama-lama itu berbahaya. Kenapa tuh? Iya, karena dia nanti akan lama-lama itu nggak suka kalau lihat aku itu punya teman. Kalau aku punya pasangan, dia nggak suka. Dia menginginkan aku tuh sama kayak dia. Posesif dia. Karena dia merasa diterima oleh aku, tidak diusir. Itu versi si orang tersebut. Tapi memang Mas, setelah aku rasa-rasa itu kayaknya emosiku memang tidak stabil gitu. Tidak terkontrol, dan tiba-tiba tuh marah itu meledak gitu. Kalau di pabrik, kalau misalkan diproduksi ada kesalahan kecil dari teman aja yang biasanya bisa kita maklumi, itu saya nggak bisa mentolerir. Hingga kan namanya orang kan akhirnya kan sakit hati menjauh kan, nggak mau berteman sama dia kayak gitu kan. Itu aku inget-inget itu nggak sekali dua kali tuh, kayak kesalahan kecil teman itu aku nggak bisa mentolerir. Itu terus-terusan, maksudnya aku tuh jadi inget-inget gitu, kenapa kok aku makin lama kok kayak teman-teman pabrikku kok menjauhiku gitu. Waktu itu belum introspeksi diri, gara-gara omongan orang ini saya jadi introspeksi diri Mas. Gitu. Kenapa ya? Akhirnya ketemu gongnya di situ. Si bapak itu ngomong kalau ya nanti kalau kamu nggak percaya lihat aja nanti gitu. Kamu akan kehilangan teman, kehilangan pasangan, bahkan kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Karena dia merasa kamu sibuk, nggak ada waktu buat dia. Loh ya gimana ada waktu buat dia? Dia aja nggak kelihatan gitu. Bener. Jadi antara denial saya tuh makin bertambah gitu loh Mas. Bagaimana mungkin dia itu menginginkan sesuatu hal yang dia menginginkan saya seperti dia, sementara saya tidak bisa melihat dia. Keposesifan macam apa ini? Kayaknya enggak gitu. Saya masih ini. Udah Pak, biarin Pak, cuekin aja gitu. Mungkin dia caper gitu. Ya komunikasinya seperti itu. Nanti saya kasihan loh Dek sama kamu Dek gitu. Udah nggak usah dikasihani saya Pak, saya kerja. Saya bilang gitu. Nggak usah dikasihani. Emang punya penghasilan. Iya, saya punya penghasilan dan memang the power of tengil kan. Jadi enggak terlalu aku ambil hati. Iya. Nah, akhirnya yang aku ambil hati banget itu waktu sholat tahajud Mas. Kenapa waktu itu? Waktu sholat itu kan kamar saya itu kan ada cermin yang tingginya tuh seukuran dengan tinggi badanku. Memang aku pesan cermin yang seperti itu. Jadi kalau kita pakai outfit itu enak gitu loh, kelihatan dari atas sampai bawah. Gitu. Waktu itu sholat itu kok aku merasa dari kulirik dari kaca itu sebelahku itu juga ada orang. Gitu Mas. Nah ketika salam ke kanan, terus kacanya kan ke kiri. Ke kiri. Terus kan aku gini kan, setelah gini terus menangkupkan tangan. Aku lihat itu di cermin itu masih melihat aku gitu Mas. Begini di cerminnya begitu? Iya. Dan orang tahajud kan nggak mungkin dalam keadaan ngantuk, pasti kan dalam keadaan sudah sadar penuh baru dia bisa tahajud. Kalau ngantuk ketiduran kan yo nggak bisa tahajud toh, udah batal toh, gitu. Dan itu bukan senyum Mas, bukan datar, meringis gitu loh Mas.
Tapi mukanya mirip Mbak dia? Nggak kelihatan beneran mirip atau enggaknya, yang pasti matanya itu, wajahnya tuh masih begini. Lah kan saya kan menangkap kan, terus akhirnya kan gini, ngerti kan? Terus aku noleh gini, udah aku. Pertama aku pikir mungkin halusinasi. Terus ketika lagi itu 3 hari kemudian kena lagi tuh. Waktu bercermin, saya tuh kalau mau tidur kan cermin, suka ngaca toh. Ngaca terus sisiran. Memang seperti itu Mas. Sisiran, ngaca dulu. Padahal mau tidur itu Mas. Habis itu ambilin rambut-rambut yang rontok, dibersihkan, baru tidur. Setiap saya bangun tidur itu kok mesti di depan kaca itu banyak rambut rontok gitu. Aku mikir gini, apa aku itu kayak mimpi berjalan ya, ngerti nggak sih Mas? Terus aku nyisir karena kebiasaanku itu nyisir, gitu. Karena rambutnya itu juga, rambutku kan coklat Mas. Jadi sudah pasti kayaknya itu rambutku deh, gitu. Apa aku merasa kayak tidur berjalan ya? Udahlah, pokoknya tak bersihkan gitu aja. Udah tak bersihkan, nggak mau mikir aneh-aneh. Di bagongnya hari Jumat, inget banget hari Jumat, kayak biasa. Jadi ini kan kasur, ini kita kan cermin. Jadi saya tuh duduk di kasur sambil sisiran. Sisiran. Kok tiba-tiba tuh di cermin itu wajahnya tuh meringis. Padahal saya kan nggak meringis Mas. Berubah agak lebar gini loh Mas. Ininya agak meringis sampai sini. Kayak Joker. Itu sisir tuh langsung aku lempar di kaca. Wah ini nggak beres ini. Udah ganggu. Udah ganggu ini. Nggak seneng aku gitu. Nggak suka. Kan tetanggaku kan yang ini kan yang bisa ngasih ngobati spiritual, ahli spiritual ini kan masih di situ kan. Maksudnya biasanya kan beliau itu ada panggilan gitu. Kebetulan ada di situ. Jadi aku bilang, wah Pak, ini beneran deh ganggu. Udah nggak bisa, aku udah ketakutan, tak bilang gitu. Nggak berani deh Pak, aku Pak dikontrakan sendiri. Ini gimana ya Pak solusinya? Ya kan udah dibilang deh, dia tuh akan terus kayak mengganggu karena dia ingin kami tuh seperti dia. Emang dianya tuh seperti apa gitu? Ya kepingin kamu mati. Nemenin maksudnya? Iya. Makanya aku kan bilang hati-hati. Kalau diikuti tuh hati-hati, jangan terlalu dicuekin. Terus dia tuh pengennya tuh matimu itu nanti sama dengan seperti matinya dia. Saya kan ngeri Mas Arfi. Ini matinya orang Belanda, ini matinya kenapa ya? Apa dibantai pribumi, apa dibunuh, apa gimana gitu. Ternyata dia itu iya dibunuh oleh pribumi, orang tuanya juga. Keluarga lah. Jadi dia itu memendam kesedihan dan dendam. Tahunya itu dari mana akhirnya dia matinya kayak gitu? Dari ahli spiritual ini yang berkomunikasi dengan dia. Oh akhirnya dikomunikasi? Terus gimana tuh? Ya kayak dikasih ada bayangan gitu loh Mas. Ya si ahli spiritual tersebut yang ini yang bisa ini ahli spiritual tersebut bilang dia memang tinggal di situ. Di rumah hantu Darmo itu? Tapi aku kan ya ini ada sambungannya dengan cerita pesugihan atau enggak Pak? Ya enggak nanya Mas. Jadi saya fokus ke si Maria ini gitu loh, meninggalnya kenapa dia kan gitu. Jadi energinya dia tuh sebenarnya jelek lah, horin ya. Saya nggak bilang kalau ruh ya sudah ke jin yang menyerupai dia. Betul. Betul. Jadi dia tuh memendam kesedihan juga memendam dendam. Dia udah bikin korban satu orang gitu, yang wajah dan ininya dirasa mirip dengan dia, meninggal. Oh dia ngaku begitu sama si paranormal ini? Oke. Namanya jin kan bisa iya bisa tidak. Tapi saya kan menginikannya dari ahli spiritual ini untuk disampaikan di sini. Dibunuh dengan sama seperti si Maria ini. Jadi dia itu si orang yang mirip Maria ini meninggalnya itu diperkaos terus dibunuh.
yang sebelum Mbak yang dekat sama si makhluk ini juga meninggal seperti itu. Dan saya adalah orang kedua yang diikuti. Kejadiannya sama, dia main ke rumah hantu Darmo itu. Oke. Tapi itu dalam tempo yang lama ya Mas ya. Tempo lama sekali, bukan yang setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun yang lalu. Dan dia menemukan lagi wajah yang merasa dirinya tuh mirip dengan dirinya gitu. Dan dendamnya pengen orang ini merasakan yang sama seperti dia. Jadi kayak dia nggak terima karena dia juga meninggalnya masih muda, usia 25-26. Terus saya kan bilang, terus Pak solusinya gimana Pak? Saya bilang gitu. Ya masa saya harus mati nemenin dia, itu kan mustahil banget gitu. Masa saya harus senasib dengan dirinya? Kayaknya mustahil deh Pak. Emang beneran jin yang ngomong gitu? Ya waktu umur 25 kan percaya nggak percaya Mas? Apalagi masih muda kan? Gimana maksudnya itu? Ini jinnya beneran apa bohongan gitu? Maksudnya ngomongnya. Ya kamu gimana loh? Kamu percaya apa nggak percaya? Monggo, nggak percaya nggak? Aku kan cuma menyampaikan. Kata si ahli spiritual itu, Papa itu cuma menyampaikan Dok ke kamu. Ya kalau kamu percaya ya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Bapak ya tidak dirugikan apa-apa gitu. Ya benar juga sih ya. Spiritualnya ngomong gitu. Solusinya gimana Pak? Waduh, aku bilang mikirnya, jangan-jangan nih ada ritual-ritual nih, matre Duit lagi ya gitu, duit lagi. Terus terang saya itu pelit Mas soalnya. Katanya sih enggak. Kalau yang wajahnya mirip dengan dia itu cukup kita kembali lagi ke Darmo. Terus bilang, kamu tetap di sini, tenang di sini, aku mau pulang. Kita nggak mirip dan kita nggak sama. Udah itu aja, nggak usah ngasih apa-apa gitu. Terus kan aku bilang, hari-harinya Pak, terserah kan? Iya terserah gitu. Soalnya orang itu kalau diikuti dan dia merasa senang atau merasa ada kemiripan, itu sebenarnya lebih mudah daripada orang yang diikuti senang karena kelakuan. Kalau diikuti senang karena kelakuan manusianya, itu susah Mas. Karena dia merasa sudah satu circle. Frekuensinya sama. Tapi kalau cuma wajah itu lebih mudah. Wajah itu jadi dia itu cuma sekedar nostalgia mengingat dirinya waktu hidup aja gitu loh Mas. Gitu katanya. Jadi lebih mudah untuk mengembalikannya, nggak usah pakai ritual apa-apa. Gitu katanya. Oh ya sudah, jadi aku kembali sama temanku, tapi bukan teman yang kerja di pabrik itu, yang dari Lombok itu. Aku minta dampingi kan. Yang terpenting kan 3 orang. Si Masnya ikut juga itu? Ikut. Oke. Tapi waktu itu aku nunggu Mas, nunggu gajian kan, bensin kan. Jadi aku cuma janjian aja. Jadi habis gajian itu tanggal 2 kita ke hantu Darmo ya gitu. Nanti aku yang bensinin motormu, kita motoran 2 gitu. Kenapa ya? Aku kasih tahu itu. Gitu. Itu pun aku pas ke sana itu Mas, pas berangkat itu kecelakaan juga. Jadi aku tuh kecelakaan tunggal gitu. Untungnya nggak apa-apa juga. Cuma motornya aja yang apa-apa alias hancur. Oke. Tapi akhirnya kita boncengan 3. Kalau udah masuk ke arah Darmo itu kan udah perumahan elit kan, goncengan 3 nggak akan ada polisi. Gitu. Jadi aku nelpon temanku lainnya buat jemput aku. Si motor ini masuk bengkel. Oh parah dong. Hancur iya. Setangnya itu sampai susah bengkok kok. Susah gini loh maksudnya. Jadi udah kenceng. Itu kecelakaan tunggal itu. Iya. Setelah itu kan udah nyampe rumah hantu Darmo. Terus masuk itu saya kok ngerasa kok sore Mas saya ke sana Mas. Jam 4. Karena kalau pagi itu waktu itu kerja kan. Aku kan menjanjikan si Maria ini pulang itu aku pulang kerja. Gitu, pulang kerja aku kan jam 3. Jadi habis sholat, habis mandi aku langsung ke rumah hantu Darmo. Jadi nyampe sana itu jam 4 lebih gitu ya. Mungkin karena saya juga waktu itu buru-buru itu mungkin ya, jadi kecelakaan itu kan. Tapi aku tuh nggak keseleo Mas, nggak apa-apa, serius. Maksudnya aku nggak ada lecet, nggak ada
kebentur. Ya kayak nggak kenapa-kenapa aja, cuma yang kenapa-kenapa motornya. Setelah nyampe rumah hantu Darmo, kita parkir, kita masuk bertiga ini. Waktu itu aku merasa kok rumah ini penuh gitu, kok kayak banyak banget orang gitu loh Mas, menatap kami bertiga, tapi nggak ada sosoknya, tapi aku merasanya begitu, banyak yang lihat gitu. Rumahnya kayaknya sesak gitu ya? Sesak banget, kayak padat banget, kayak banyak banget orangnya itu, dari suara tawa anak kecil, terus lari-larian. Jadi saya tuh jadi kayak mengingat memori gitu loh Mas. Ada anak kecil lari-larian, terus ada sosok si Maria tuh melambaikan tangan ke lantai bawah gitu Mas. Jadi kayak berkutat gitu di rumah itu, kayak pikiranku itu. Ada orang tuanya yang turun tangga sambil bergandengan tangan gitu. Jadi kayak mengulang memori. Iya. Seolah rumah itu masih utuh, normal ya? Di penglihatan mataku ya. Sudah. Setelah itu kan disadarkan sama temanku. Dia gitu, karena aku ngelamun katanya ternyata. Tapi aku tuh ngerasa kayak nggak ngelamun Mas. Aku tuh cuma melihat, mewah banget ya rumah ini ya gitu loh. Nggak ngelamun begini, tapi kata temanku itu aku bengong. Jadi langsung disadarkan, jangan bengong, di rumah kosong, ini rumah kosong lama ini gitu. Sebentar lagi gelap, ayo keluar. Terus aku mikir, aku harus ke atas deh. Kenapa? Soalnya aku ngelihat itu sosok Maria itu di atas. Mungkin dia itu lingkungannya di situ gitu loh Mas. Tempatnya dia di situ gitu. Jadi aku naik tuh Mas ke tangga. Itu udah mau jam 5 itu udah kan sorup kan. Aku ngomong gini, Maria, kamu di sini ya, ini rumahmu. Aku tidak sama denganmu, aku tidak mirip denganmu. Kamu dan aku itu beda. Berbeda wajah, beda, semuanya beda. Kita nggak sama. Dan aku nggak merasa kamu kembaranku, aku juga bukan kembaranmu gitu. Sudah cukup sampai sini gitu. Itu angin itu berpusar Mas. Tiba-tiba ada angin tuh. Di dalam rumah itu? Di tangga lantai 2. Kan gentengnya kan udah masih ada separuh toh. Tapi kan kotor lantainya. Banyak daun-daun berserakan gitu kan. Daun-daun dari tumbuhan menjalar. Itu angin itu berpusar Mas. Berpusar kayak Mas Arfi ngerti angin lesus enggak ya? Puting beliung yang gini. Iya. Udah gitu. Berpusar pelan kencang. Nutup diem gitu aja. Jadi langsung berserak gitu. Ya udah langsung aku turun Mas. Aku turun lari kenceng. Terus ambil motor sama temanku itu masih bertiga itu, sama kakaknya laki-laki sama temanku ini. Tak lihat di atas itu memang ada sosok bayangan yang nggak munafik, memang mirip aku sih Mas. Ada bayangannya? Iya. Ya cuma dalam hati sih udah cukup gitu. Apalagi dia kan kayak diem terus tangannya tuh ngangkat kayak melambaikan tangan. Ya kan saya kan ngeri Mas. Jadi langsung saya membuang muka, langsung udah cukup gitu. Setelah itu kan pulang, ya ini benahin motor kan. Benahin motor. Habis gajian bersihin motor. Iya, habis gajian benahin motor. Gara-gara Maria nggak dapat apa-apa, ini kerugian besar. Ngedumel setengah bulan nggak selesai itu. Setelah itu waktu 3 minggu kemudian saya mimpi ketemu si Maria ini. Dia bilang, kamu jahat, kamu bilang aku nggak mirip, aku nggak mau sama kamu gitu. Terus dia tuh nangis gitu Mas, tapi yang keluar itu darah. Di mimpi ya Mas ya. Terus kan aku kaget, aku takut, masa Maria masih ngebuntutin gitu. Waduh, aku punya salah apa ya Maria, apa aku terlalu perhitungan sama uang gitu kan. Ya gimana, budak korporate Mas. Bayar ini, bayar itu. Kan juga kepikiran. Aduh gimana ini. Malam itu Mas nggak bisa tidur Mas. Sampai pagi-pagi ke Pak D lagi. Kan waktu itu istrinya kan nyuci piring. Bude mana, ada Pak D nggak gitu.
Iya ada di dalam gitu. Aku cerita lagi. Jadi saya tuh jadi konsultasi spiritual jadinya. Masih muda padahal. Saya tanyakan tentang mimpi itu, sampai nangis darah loh Pak De gitu. Katanya enggak apa-apa, dia tuh cuma pamitan gitu, enggak marah dan enggak dendam. Jadi kayak dia tuh cuma kecewa aja gitu, enggak dianggap saudara kembar. Ya siapa juga yang mau ya Mas. Lu aja gitu. Enggak usah aneh-aneh deh gitu. Dia bilang enggak apa-apa. Dia cuma pamitan kayak kecewa aja karena kamu nggak mau nganggap dia saudaranya gitu. Ya karena kita beda saudara emang Pak De, beda gen. Saya bilang gitu, beda DNA. Oh, aneh-aneh Maria ini, saya bilang gitu. Neko-neko aja. Iya kan jadinya ngegas saya ngomongnya sama orang tua. Mancing-mancing sih. Kok nggak masuk akal sama sekali akhlaknya loh. Di mana ini? Terus bilang, ya sudah kalau gitu ya ngapain kamu marahin saya, kata Pak De. Ya itu ekspresif Pak De, itu bukan marah, saya bilang gitu. Tapi sudah nggak ada kan Pak De gitu. Nggak ada. Udah bersih kan gitu. Kalau bersih sih enggak. Lu maksudnya gimana? Saya kan takut Mas. Lu maksudnya bersih gimana? Masih ada sisa-sisa residu atau gimana gitu? Enggak. Soalnya keluargamu ini kejawen ya katanya gitu. Ya wajar lah, aku kan tinggal di Mojokerto dulu, lahir besar kan di Mojokerto. Jadi nggak lepas dong dari unsur kejawen dari leluhur-leluhurku dulu. Nggak ada tuh tiba-tiba orang pribumi asli tiba-tiba sudah Islam atau sudah Kristen. Nggak mungkin, pasti akan mengalami yang namanya dulu leluhurnya itu kejawen gitu. Jadi lo nggak, aku lo tanya itu cuma sedikit. Kenapa harus dijabarkan segitu panjang? Ya aku kan sebel Mas. Kalau disangkut pautkan tentang kejawen itu, tensiku itu nggak stabil jadinya. Langsung ngegas. Iya, langsung ngegas gitu. Masnya udah cukup, itu kan udah zaman bebuyut cangga, ngapain itu dibahas gitu. Ya soalnya ini nasabnya tuh masih nurun gitu. Tapi nggak apa-apa sih, cuma ya penyelamatnya itu ya kayak gini loh Pak De, jangan bilang penyelamat itu tetap Gusti Allah gitu. Benar. Ya iya, tapi kan tetap ada yang menjaga. Gimana ciri-cirinya tetap ketahuan walaupun tanpa harus ke orang pinter untuk mengidentifikasi penjaga itu gitu. Katanya kalau kecelakaan sehebat apapun Mas, dia tuh nggak luka, malah nggak sampai patah tulang gitu loh. Dan itu saya sering loh Mas dulu itu, sampai sekarang sih. Oh gitu? Iya, saya tuh pernah kecelakaan waktu itu di Medaeng, ada daerah Medaeng di Surabaya perbatasan Sidoarjo Medaeng. Tabrakan sama kontainer, saya itu masuk kolongnya kontainer. Motornya Bitcar punya temanku itu hancur, saya nggak apa-apa. Gitu? Iya, jadi orang-orang itu udah histeris kan. Kontainernya jalan, saya berdiri. Aneh banget, gak jelas. Aneh banget. Iya, jadi saya itu ini Mas, minggir-minggir sendiri. Udah mau ditolongin orang. Oh gitu? Iya, minggir-minggir sendiri. Jadi makanya saya itu kalau jatuh itu Mas, saya itu kayak nggak takut itu sampai, bukan sombong ya, nggak takut kayak patah tulang gitu, nggak takut saya. Saya tuh kalau jatuh itu malu, udah itu aja. Nggak ada lain. Akhirnya kecelakaan itu jadi hobi ya? Iya. Iya lagi. beneran. Saya itu tahun kemarin itu juga sama. Oh gitu? Iya. Terus pernah juga waktu saya beli Scoopy saya itu baru ketimpa pohon loh Mas. Tiba-tiba pohon itu nimpa, kena motorku, nggak kena aku. Bayangin, aku juga tetap nangis darah lah walaupun nyawaku nggak melayang. Ini Scoopy masih baru, makanya Scoopyku retak-retak kan. Wah, gitu. Iya, katanya emang gitu. Kalau ada penjaga dari leluhur itu seperti itu. Gitu. Tapi kan kenapa penjaganya tuh nggak sekalian pas ngibasin itu Scoopyku juga diselamatin gitu. Ya kenapa orangnya aja? Saya beli ini kan secara susah Mas, Scoopy Mas. Ada narasumber kayak gini. Beneran Scoopyku retak semua sampai sekarang belum aku ini. Mahal soalnya. Nah itu loh baru masih 3 bulan loh ketimpa pohon. Kurang ajar itu. Sering, iya. Pernah juga ketabrak gitu, pickup kan. Pernah.
Banyak banget kecelakaan. Iya, serius. Tapi sekarang karena saya sudah tua kan, takut juga patah tulang kan Mas, ya osteoporosis. Takut retak. Aku lihat orang sangkal potong itu jerit-jerit kan geli ya. Maksudnya aduh sesakit itu ya. Ya Allah jangan sampai deh kecelakaan-kecelakaan lagi gitu. Sengeri itu kalau dipijat sangkal potong itu. Lanjut tadi. Jadi ngelawak gitu ya. Terus. Iya, itu tanda-tandanya memang itu Mas. Gitu. Iya, kata Pak D yang zaman dahulu itu katanya. Kalau nggak kayak orangnya itu nggak mau lihat ke orang yang bisa ngerti gitu. Tandanya kalau dia kecelakaan hebat itu yang hancur kendaraannya gitu. Orangnya nggak apa-apa. Jadi relate sampai sekarang tuh. Kalau saya itu ada lagi itu jarang sakit. Katanya itu jarang sakit. Beda loh Mas, yang penjaga itu yang memang leluhurnya milih sama yang nyari itu beda. Justru kalau yang nyari itu nanti di tahun kelima atau keberapa itu sakit-sakitan biasanya. Karena energi yang gak cocok dipaksakan. Oh gitu. Ya itu kata ketika saya masih umur 25 Pak D itu ngomong, jadi masih ku ingat sampai sekarang gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari hal-hal seperti itu kalau memang bukan dari keturunannya, itu nanti bakal ini apa? Bumerang untuk diri sendiri. Iya, bumerang untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau dikasih penjaga ya nggak usah kegeeran juga, malah ngasih begini ngasih begitu, nanti kan jatuhnya musyrik juga. Betul. Kita kan ya siapa suruh ya ikut ya, udah tahu kita miskin diikutin. Gak ada duit buat beli bunga, buat beli beras kita merepet. Nggak mau, minta bunga, minta kopi, bunganya minta aneh-aneh, ribet banget hidup kan. Bener tuh. Nggak usah gitu. Udah kita pelit aja, kita sama sendiri aja ya kan, kadang pengen beli ini, nahan-nahan, enak-enak dia minta bunga. Bunga apa? Bunga terakhir. Lanjut. Suka aku. Ya, jadi kalau kita ada apa namanya, kita diikuti gitu dari jin leluhur, udah nggak perlu kita aneh-aneh gitu, nggak perlu terima kasih juga karena kan kita nggak minta. Kita nggak minta, kita nggak nyuruh. Siap kamu sendiri yang tiba-tiba ingin menjaga ya sudah gitu. Kita juga sebenarnya kan kita sudah punya Tuhan untuk menjaga. Betul. Jadi udah biarin aja gitu. Kalau diusir-usir gitu bisa nggak? Kayaknya bisa, tapi ya butuh itu sih Mas, uang juga kan? Iya. Apa sekarang dikit-dikit uang, udah nyari duit susah. Dikit uang, nggak ada. Ya kalau kamu nggak kerasan karena nggak dikasih makan ya cari aja nasab keturunan lain kan bisa. Tapi nyatanya katanya sampai sekarang masih ini. Mbak, itu berarti kalau yang saya tangkep, ya ini cocokologi ya semisalnya gitu. Itu yang di saat terakhir Mbak itu mau kembali ke si rumah Darmo ini, Mbak mengembalikan sosok si Maria ini, ada nggak sih? Jadi kemungkinannya, jadi saat itu si Marianya ini niatnya mau nyelakain nih, karena dia kecewa kasarnya kan saat mau dibalikin. Tiba-tiba Mbak, ya walaupun itu pertolongan dari Allah ya, tapi ya mungkin itulah yang melalui leluhurnya Mbak yang menyelamatkan Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak saat itu di kecelakaan itu nggak ada itunya juga mungkin Mbak parah kali ya, dan mungkin itu bisa menjadi fatal. Iya, minimal patah lah Mas. Karena motornya juga ringsek ya. Ringsek. Gitu. Artinya ini ada dua kekuatan yang saling ini ya, yang satu menjaga, satu pengen nyelakain saat itu. Oh gitu. Wah. Iya juga sih, tapi Mbak kalau ngeliat pengalaman yang tadi gila. Mau ke kolong kontainer bro, gila lu. Kontainer jalan dibangun lagi ya. Iya. Orang-orang udah ngejerit, saya bangun, aduh ya Allah malunya gitu. Mikirnya malu lagi. Iya. Jadi makanya saya kalau jatuh itu Mas, malu Mas. Sakitnya tuh nggak seberapa, malunya tuh nggak kira-kira Mas. Apalagi sekarang dikit-dikit viral ya. Jadi saya kalau sampai jatuh itu, misalkan kecelakaan, jangan sampai deh masuk Facebook, masuk TikTok gitu. Ya malu aja gitu, nggak apa-apa ternyata orangnya.
Wah, edan sih. Iya. Orang saya kemarin yang ke Lawu, saya tuh kalau naik gunung itu kan sering jatuh tiba-tiba. Ya kayak ini loh Mas, nurutin otak itu loh Mas. Kadang kan kayak temen itu udah bilang, jangan lewat situ, itu kayak tanahnya terlalu gambut deh, nanti ada akar pohonnya, nanti kamu jatuh di situ gitu. Itu kayak hatiku tuh bilang gini, masa sih gitu? Coba gitu. Jatuh beneran tuh. Jadi kalau udah jatuh gitu kan, kayak jangan sampai orang itu lihat gitu. Sebenarnya sakitnya nggak seberapa, malunya itu yang nggak kira-kira itu, ya Allah gitu. Iya. Gue juga nggak jadi nanya nih. Mbak, nah itu balik lagi Rumah Darmo. Nah, si Rumah Darmo ini berarti emang terbengkalai itu perkiraan Mbak sudah 30 tahun ada kali ya? Kayaknya lebih deh Mas. Lebih ya? Lebih itu. Iya, karena ini bisa dibilang udah legend banget gitu Surabaya. Karena saya sendiri pas Surabaya sempat mau lihat itu, cuma sudah kayak ada seng-sengnya gitu ya dia ya, waktu itu ya. Yang waktu aku dulu. Belum ada seng. Ada. Belum. Sekarang udah dikasih seng kan nih kalau nggak Iya. salah ya? Itu aja masih ada ini. Atapnya atap masih ada genteng. ya? Iya, tapi udah separuh longsor. Sekarang udah nggak ada sama sekali itu. Udah kosong Mas, udah tinggal pilar dan Artinya kalau kayak gitu bener-bener udah nggak ada ahli waris ataupun yang harusnya itu secara ekonomis kan harusnya masih bisa dijual dong. Oh iya dong, dengan harga tinggi, apalagi kan Tempat itu kan mewah ya? perumahan elit. Hantunya tinggal di tempat elit juga. Kita sendiri tinggal di rusun. Setelah yang kejadian itu kan masnya temannya Mbak itu ikut ya. Setelah keluar itu apakah dia ada komentar atau masih ada yang ngikutin atau gimana? Enggak, sudah enggak ada. Oh, kata dia udah nggak ada. Memang yang ngikutin cuma satu ya, Maria itu. Si Maria itu aja. Dan menurut si Pak Ade yang paranormal ini, setelah yang Mbak terakhir kali datang, apakah masih ada gangguan lagi atau itu terakhir yang konsultasi sama Pak Ade, setelah itu udah nggak ada lagi? Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada Terakhir, lagi. Jadi kayak dia itu udah memastikan ini udah selesai, Nduk. Gitu. Udah selesai ya? Dan di saat itu yang Mbak masih di pabrik itu, Mbak juga mulai ngerasa bener itu kepribadian itu jadi rada berubah ya? Kebawa ya berarti? Kebawa, ya? Jadi kayak emosi itu meledak-ledak gitu Mas. Emosi meledak-ledak ya? Nah oke deh kalau gitu. Nah sebelumnya kalau begini kan ya sebenarnya sih kalau emang nggak penting-penting amat untuk tempat yang angker, lebih baik sih nggak perlu juga ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya, kadang saya juga sampai sekarang mikir ya, ngapain saya main ke Darmo ya? Maksudnya fungsinya itu apa? Iya. Iya. Terus dulu kan foto-foto juga, tapi kan di umur 25 tahun. Sekarang sama umur 37 kan fotonya sudah hilang, HP-nya udah. Oh 37 sekarang? Ada. Iya dong. Cepat sendiri. Itu kayak bangga aja gitu Mas. Iya sih. Emang anak muda itu emang suka stres ya. Suka tantangan, lebih ke gitu. Penasaran. Penasaran. Jadi kayak keren gitu mungkin ya waktu itu saya merasa. Ngerasa keren. Ini loh aku main ke rumah hantu Darmo nggak apa-apa tuh gitu. Ujung-ujungnya apa-apa tuh. Iya, ujung-ujungnya apa-apa. Nah Mbak, sebelum kita tutup ini kisahnya dari yang Mbak jalanin tadi tuh, pengalaman Mbak. Apa sih pesannya buat yang pada nonton nih? Seperti kata Mas Arfi, kalau kita nggak penting-penting amat ke rumah terbengkalai, lebih baik hindari saja gitu. Kita juga nggak ada kepentingan di sana. Untungnya juga nggak ada ya? Untungnya juga nggak ada. Juga bukan ahli waris. Nanti kalau ketemu satpam juga kita dimarahin. Dikira maling kita. Nggak ada manfaatnya sih teman-teman. Jadi kalau kita pengen main ya main yang normal-normal aja. Yang abnormal di luar orbit mending nggak usah lah. Gitu. Iya. Nanti kita nggak tahu ke belakangnya. Kita nggak tahu ke belakangnya. Itu kalau kita punya teman yang benar-benar tulus dan memang benar-benar beliau itu dikasih Allah kelebihan, enak. Maksudnya lebih cepat teridentifikasi kita ini ada apa gitu. Lah kalau kita nggak punya teman yang seperti itu, terus ngikut terlalu lama, itu nanti bisa kebawa ke diri sendiri, bisa juga untuk mencelakai kita. Kalau memang dianya pengen kita ikut seperti dia gitu. Yang rugi ya diri sendiri, yang nangis ya orang tua.
Bener-bener. Main nggak usah aneh-aneh lah. Kemau aja, tuh, kemau. apalagi anak muda tuh sekarang kan sering tuh di podcast ada apa Mas, nyari-nyari hantu. Ngapain hantu dicari? Hantunya aja nggak mau ketemu kalian. Kakak saya kegeeran kalian. Panjang loh ini. Oke Mbak, masih ada lagi mau mungkin? Biasa aja. Iya. Main yang biasa aja sama teman-teman ya, main-main gitu aja. Nggak usah aneh-aneh lah. Nggak usah Udah. aneh-aneh ya. Cukup. Tuh, dengerin tuh. Untungnya kagak ada, ahli waris bukan, ngapain lu ke situ ya kan? Ya. Oke nih Mbak Diah, nih sebelum ini udah masih ada yang mau sampaikan lagi? Udah cukup. Udah cukup ya. Oke bro, mudah-mudahan kisahnya Mbak Diah ini bisa jadi pembelajaran ya. Bahwasannya tempat-tempat kayak gitu tuh ya mungkin nggak semuanya akan berdampak, tapi kalau dipikir-pikir logika juga nggak ada gunanya juga. Kalau sampai tiba-tiba ada sesuatu yang negatif dari sana dan ikut kita ke rumah, itu kan hasilnya juga bakal lu sendiri yang rugi ya Mbak Diah ya. Bukan begitu bukan? Bukan. Oke nih Mbak Diah, sebelumnya gue makasih banget nih. Iya. Udah diceritain kisahnya, Mbak Diah udah mampir ke studio kami karena Terima kasih. dulu kan kita ke Surabaya, sekarang dia datang kemari bro. Makanya nih. Habis ini gue kulik-kulik lagi, kali aja masih ada ceritanya. Langsung nanti gue tayangin lagi. Oke, Mbak Diah sebelumnya makasih banget. Kita dari tim Jam Malam ngucapin makasih. Iya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begitu.